Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jelarga. Saya pribadi membuat vlog ini atau video ini yaitu ingin menceritakan tentang kehidupan saya pribadi, karena selama ini dengan banyak pertanyaan pemirsa, teman-teman juga, dan bahkan ada fans juga, bahkan juga netizen yang mungkin tidak bisa satu persatu saya jelaskan apa yang terjadi sesungguhnya dan apa yang saya rasakan selama ini. Tapi paling tidak kali ini saya sudah bisa lebih lega dan bisa lebih percaya diri untuk berbicara di video ini, di vlog saya tentunya. Saya harap video saya ini memberikan pembelajaran, pengalaman, dan juga bisa mengambil sisi dari Angel Lalga, apa yang patut dicontoh dan apa yang tidak patut dicontoh dari seorang saya sebagai public figure. Mungkin karena buat saya juga manusia biasa, mungkin ada hal-hal yang saya lakukan yaitu membuat saya akhirnya merugikan diri saya, karena mungkin kecerobohan saya, mungkin karena saya terlalu egois gitu ya. Itu yang saya alami selama ini. Tapi anyway, semuanya saya rasakan dan inilah pembelajaran terbesar dalam hidup saya. Sampai detik sekarang saya mengambil hikmah dari semua yang terjadi. Langsung ke poinnya, saya ingin memberitahukan bahwa selama ini saya berdiam diri, tidak ingin menceritakan apa yang sesungguhnya terjadi karena memang saya punya alasan. Tapi kali ini saya akan menceritakan dengan sudah dibuktikan sekarang keadilan yang berpihak kepada saya dan sudah terbuka semuanya sesungguhnya apa yang terjadi di hidup saya. Paling tidak saya ingin menjelaskan ada hal yang perlu saya jelaskan kepada semua orang, mungkin karena ini sudah menyangkut harga diri saya. Mungkin pemirsa juga tahu, netizen terutama fans saya terutama, selama ini kan saya tidak pernah berbicara masalah hubungan saya dengan siapapun, kecuali yang memang melukai perasaan keluarga saya, melukai perasaan saya, dan mungkin melukai juga buat pemirsa yang menyayangkan, bahkan teman-teman saya yang menyayangkan pernikahan saya kemarin. Saya katakan di sini, memang pernikahan saya bukan settingan, itu semata-mata saya jalankan pernikahan dengan lillahi ta'ala, dan saya juga melakukan pernikahan memang sangat-sangat sakral, disetujui oleh kedua orang tua saya dan kedua belah pihak. Tetapi di perjalanan pernikahan saya terjadi banyak peristiwa yang sangat mengagetkan saya, yang awalnya saya tidak menyangka. Mungkin tidak perlu saya jelaskan lagi karena pemirsa juga sudah tahu apa yang terjadi dengan diri saya. Tapi poinnya adalah saya ingin menjelaskan, kemarin terjadi peristiwa yang sangat menghebohkan dan memalukan keluarga saya, terutama diri saya, dan melukai anak saya juga, perasaan anak saya. Semua itu adalah rekayasa yang mereka lakukan terhadap hidup saya, karena memang sebelum jauh hari saya meminta pisah dengan pihak mereka, yaitu terutama Vicky Prasetyo. Itu adalah awal kemarahan dari Vicky Prasetyo dan juga keluarga mereka pada saat saya meminta untuk menyudahi pernikahan ini. Mulai dari situ saya sudah mengalami banyak hal, contoh ancaman, contoh hinaan, fitnahan, dan juga bahkan menjual berita-berita dan juga sensasi yang menurut saya tidak pantas dipertontonkan. Tetapi sebagai manusia biasa, saya tidak bisa berlaku banyak dan tidak bisa berkata apa-apa, karena apa yang sudah mereka lontarkan, apa yang mereka fitnahkan, apa yang mereka ucapkan, itu semua sudah menjadi konsumsi masyarakat dan pasti punya nilai komersilnya. Apalagi pada saat malam itu dia melakukan kejahatan terhadap saya. Dia menjebak saya dengan teman saya. Pada malam itu saya tidak bisa berkata banyak, tidak bisa saya membela diri, karena yang disuguhkan pada malam itu adalah sebagian part yang memang sudah mereka rencanakan. Tetapi semuanya
bukti-bukti dari awal perjalanan mereka masuk ke rumah saya dan juga apa yang mereka lakukan di dalam rumah saya, itu semua terekam di CCTV di dalam rumah saya. Tetapi itu pun tidak bisa membuat saya percaya diri untuk membela diri pada saat itu. Kenapa? Karena barang bukti itu diambil oleh pihak kepolisian. Lalu sekian lama saya menunggu keadilan ini, dan saya menunggu dengan kesabaran saya meminta keadilan ini dibukakan sedemikian rupa, tetapi kembali lagi saya harus menelan pil pahit dengan menunggu hampir 2 tahun lebih bahwa proses keadilan ini baru saya dapatkan. Dan alhamdulillah dengan kesabaran saya zikir, saya berdoa, dan saya terus meminta kepada Allah, semoga saya diberikan keadilan secepat mungkin. Ya mungkin ini tepat waktunya dan sudah dijawab oleh Allah. Dengan polisi sudah mengeksekusi mereka dan sudah menyatakan mereka bersalah. Memang ini berita bukan yang berita membuat saya bahagia, bukan, karena bagaimanapun ini adalah berita, menurut saya berita yang cukup menyakitkan dan memalukan juga gitu. Tetapi paling tidak saya sudah memberikan jawaban kepada keluarga saya, terutama buat ibu saya yang selama ini menunggu keadilan. Bagaimana kerjanya polisi dan juga aparat-aparat yang membantu kita dengan sebaik mungkin. Dengan komunikasi dengan aparat, mereka terus memberitahukan update bagaimana kasus ini terus berjalan, dan bagaimana aparat kepolisian juga sudah mengumpulkan semua bukti dan sudah mem-BAP pihak sana juga, sampai beberapa media juga diminta keterangan, dan akhirnya dengan bukti yang kuat dan dipelajari oleh pihak kepolisian, akhirnya sekaranglah keadilan ini itu sudah terungkap. Pemirsa, saya ingin mengatakan sesuatu hal yang menurut saya ini tidak gampang. Sebenarnya ada hal yang belum saya katakan kepada banyak orang. Dengan saya berjuang mendapatkan keadilan ini, bukan semata-mata saya hanya ingin membalas semua apa yang mereka lakukan terhadap saya, bukan. Contohnya, saya tidak melaporkan apa yang mereka sudah ambil materi saya, apa yang mereka jual untuk mengambil keuntungan, apa yang mereka sudah lakukan dalam hidup saya. Mungkin boleh katakan ya, mungkin ada sebagian isi rumah saya yang mereka bawa, ada juga yang mereka jual, ada yang mereka juga ambil dan segala macam. Tetapi kan semua itu dibantah oleh mereka. Walaupun saya punya bukti pada saat itu, dan sampai sekarang bukti itu saya simpan. Ada juga kontrak palsu yang dibikin oleh Vicky Prasetyo pada saat itu, memutuskan kontrak kerja saya dan mengambil penghasilan saya tanpa sepengetahuan saya. Tetapi apakah itu saya laporkan kepada pihak kepolisian? Tidak, karena saya tahu itu adalah kebodohan yang saya lakukan. Itu adalah saya anggap semua materi yang saya sudah dihilangkan oleh mereka, yang sudah mereka ambil, saya anggap itu adalah mungkin belum maksimal ibadah saya. Jadi saya menganggap ini adalah pencucian dosa terhadap saya. Itulah kenapa alasan saya tidak melaporkan penipuan, pengambilan uang, bahkan kontrak palsu. Saya tidak melaporkan itu. Saya ingin memperbaiki ibadah saya dengan saya mengikhlaskan semua apa yang sudah terjadi dengan diri saya. Tetapi mungkin ada satu hal yang harus saya jalankan, harus saya tuntaskan, karena ini adalah menyangkut perasaan anak saya. Karena kejadian pada saat malam itu, dia menjebak saya dan satu keluarga masuk ke rumah saya, itu mereka dengan kriminalnya, dengan premannya, dengan berteriak, dengan menjatuhkan saya, itu pada saat itu ada anak saya. Jadi inilah saya tuntaskan, saya fokuskan, bahkan saya terus meminta keadilan karena semata-mata saya ingin mengobati perasaan anak saya yang pada saat itu ketakutan di atas kamar saya. Karena kejadian itu anak saya sangat terpukul sekali dan sangat kaget sekali, dan juga perasaan ibu saya dan saudara-saudara kandung saya yang lainnya, itu yang saya kejar. Tetapi bukan materi lagi yang saya kejar gitu. Walaupun saya
bisa melakukan itu, tapi saya hanya ingin melaporkan kejadian malam itu saja, karena itu yang membuat saya mungkin agak sulit dalam hidup saya. Saya bisa terima melihat orang-orang terdekat saya, terutama anak saya, merasa sangat terluka sekali. Kalau buat saya, digosipi, diomongin, atau dibicarakan itu hal yang sudah biasa, karena saya menyadari munculnya Angel Elga itu menjadi kontroversi yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena saya awalnya menikah dengan seseorang yang cukup besar namanya dan sangat membuat saya juga bisa sampai ada di sini. Jadi saya tidak bisa pungkiri apapun yang saya lakukan ke berikutnya, fase berikutnya itu pasti akan menjadi satu yang kontroversi sekali. Karena kita tahu makin banyaknya pemberitaan tentang Angel Elga itu berarti kan kontroversi ini akan bermunculan terus gitu. Apapun yang saya lakukan, dari mulai kegiatan saya syuting, dari mulai karir saya, dari mulai program saya, dari mulai iklan saya, dari mulai apapun gitu, itu pasti akan menjadi satu pembicaraan, apalagi kehidupan saya gitu. Tetapi kan kembalikan lagi, ada part yang memang saya sangat konsen sekali bahwa saya tidak ingin semua kehidupan saya dipertontonkan, karena bagaimanapun saya adalah manusia biasa yang tidak ingin semuanya saya sampaikan kepada masyarakat. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa ini loh saya kalau lagi nyanyi, ini loh saya lagi program di TV bisa menghibur, dan ini loh film saya, dan ini loh syuting saya, dan ini loh iklan saya, dan ini loh apapun yang menurut saya yang bisa saya berikan kepada masyarakat secara positif gitu. Tetapi harus saya sadari kembali bahwa dunia entertain ini memang ada sisi-sisi nilai jual yang menarik selain daripada nilai entertain yang memang sudah disuguhkan oleh pihak televisi, mungkin dari segala macam dunia entertain gitu. Tapi kembali lagi bahwa sosok kehidupan Angel Elga ini juga cukup menarik dibicarakan semua orang gitu. Nah, kembalikan lagi kepada poinnya, dengan sekarang sudah terjawab semuanya, saya tegaskan kembali, saya berterima kasih kepada aparat yang sudah membantu saya, dan saya juga bersyukur kepada Allah. Allah sudah menyelamatkan hidup saya dari mungkin buat saya adalah memang tidak pantas saya ada di situ gitu. Saya bersyukur walaupun saya menghadapi ini tidak mudah, tapi insya Allah saya akan melihat ke depan, bukan melihat ke belakang lagi. Saya sangat mengambil pembelajaran ini, dan saya akan terus mengambil hikmah gitu dari semua peristiwa yang saya sudah jalankan ini. Kembalikan lagi bahwa saya bersyukur apa yang sudah dilakukan oleh pihak mereka. Kenapa? Dibalik daripada memang saya tersakiti, keluarga saya tersakiti, anak saya tersakiti, tetapi saya selalu bersyukur. Bersyukurnya kenapa? Saya merasa memang banyak sekali korban-korban lainnya yang berteriak kepada saya, tetapi mereka tidak dapatkan keadilan sampai sekarang ini. Dan bahkan dengan sombongnya pihak mereka selalu berteriak dengan kata-kata, seandainya saya penjahat, seandainya saya salah, pasti saya sudah dipenjara. Itu yang mereka suka katakan seperti itu. Saya sebenarnya dari jauh-jauh hari sudah ingin menjawab itu semuanya, tapi apa daya, kembali lagi, saya tidak punya kapasitas yang leluasa, seleluasa mereka, karena buat saya acting mereka lebih jago daripada kebenaran yang saya ungkapkan gitu. Tapi kembalikan lagi, mungkin kemarin dia tidak bisa dijerat atau apapun dengan kasus orang lain. Mungkin kalau dulu, mungkin iya, karena dia 2 kali sudah diberikan pembelajaran dengan 2 kali masuk penjara. Tapi kali ini mungkin yang ketiga kali, insya Allah dia bisa berubah, dan satu keluarga juga bisa berpikir kembali bahwa apa yang dilakukan mereka itu bisa merugikan orang lain. Kembalikan lagi, kenapa saya bersyukur dengan peristiwa yang terjadi dengan diri saya. Saya mengambil hikmah. Seandainya mungkin pada saat itu dia tidak menjebak saya, atau mendobrak rumah saya, atau menjebak saya, atau memfitnah saya, atau menghina saya, atau menjatuhkan saya di depan masyarakat,
Saya rasa mungkin sekarang ini dia tidak mendapatkan pembelajaran itu. Mungkin Allah memberikan jalan yang beda, jalan yang mungkin tidak manis untuk saya, tetapi kembalikan lagi, mungkin ini yang diberikan sama Allah. Kalau dia tidak lakukan itu terhadap saya, mungkin saat ini dia bisa melakukan terhadap orang lain. Mungkin akan lebih parah lagi. Karena dia sudah melakukan ini terhadap saya, yang bisa menguatkan saya setiap malam adalah saya bilang, saya tidak ingin mengejar apapun, saya tidak ingin menghubungi siapapun, saya tidak mengeluarkan apapun, saya tidak meminta bantuan siapapun kecuali minta bantuan kepada Allah. Saya bilang, saya ingin keadilan ini seadil-adilnya. Kalaupun saya menghubungi pihak kepolisian, saya hanya minta penjelasan sejauh mana kasus ini sudah berjalan. Setiap hari sampai 2 tahun lebih saya menunggu ini. Kembalikan lagi bahwa saya terus bersyukur, ternyata titik inilah, kebenaran inilah terungkap. Dan akhirnya mereka harus mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan perbuatan mereka. Maka karena itu saya katakan lagi satu kali lagi bahwa saya merasa ada hikmahnya. Saya katakan ini semua ada hikmahnya. Kalau pada saat itu dia menceraikan saya dengan jalurnya seperti artis-artis yang lain, mungkin melakukan proses cerai dengan baik, atau dia hanya membantah saja apa yang dia lakukan, atau dia cuma memfitnah saya rasa mungkin saat ini bisa saja dia lolos, dan bisa saja kejahatan itu bisa terjadi oleh keluarga kalian, artis yang lain, bahkan siapa saja, kita tidak tahu. Kembalikan lagi bahwa apa yang terjadi dalam hidup saya ini, saya ingin semua orang mengambil hikmah dan pembelajaran bahwa ternyata tidak gampang menarik orang yang sudah di tempatnya, yang menurut saya itu tidak baik, yang tadinya saya pikir orang ini akan baik, ternyata itu tidak mudah. Apa yang saya lakukan, kenapa saya ingin menerima pernikahan itu pada saat itu, saya tidak tahu apa yang mempengaruhi diri saya. Mungkin sampai saat sekarang juga saya tidak habis pikir, dan keluarga saya tidak habis pikir, dan saya tidak menemukan jawaban itu. Kenapa? Apa? Kenapa? Apa yang saya lihat? Apa yang mempengaruhi diri saya? Saya terus katakan banyak hal yang saya alami yang tidak mungkin saya jelaskan kepada pemirsa semuanya dengan saya mempertunjukkan video apa yang terjadi dengan diri saya, semuanya apa, karena pada saat kejadian saya mungkin mengeluarkan sesuatu dari mulut saya pernah mengalami hal yang menurut saya itu di luar kesadaran saya, itu sudah saya lewati semuanya. Sampai saya harus setiap malam melakukan pengajian dengan orang-orang yang memberikan saya kekuatan agar semua di badan saya itu dibersihkan semuanya. Dan ini kan tidak mungkin saya sampaikan, tapi malam ini, tapi hari ini, tapi detik ini memang saya sampaikan semuanya karena menurut saya ini sudah terungkap semuanya. Jadi kembalikan lagi, saya pengen semua yang terjadi dalam hidup saya ini baiknya diambil, buruknya jangan diikuti. Itulah pengalaman hidup dalam Angel Elga. Saya tidak ingin ada yang menaruh dendam kepada siapapun, termasuk orang-orang sudah menyakiti saya, menjebak saya, memfitnah saya, melukai hati anak saya, melukai hati keluarga saya, dan bahkan keluarga saya juga ada yang sebagian yang tertipu juga. Tapi kalau dibilang kami semua sekeluarga, bahkan anak saya, bahkan saya merasa bahagia, saya rasa salah. Kami tidak bahagia atas berita yang sudah menunjukkan keadilan ini, tetapi kami lebih ingin berbagi pengalaman apa yang sudah terjadi dengan diri saya. Kami dan saya tidak bahagia di atas penderitaan orang lain, tapi paling tidak saya pengen semuanya mengambil contoh dari sisi kehidupan Angel Elga. Buat pemirsa, terima kasih yang sudah menonton YouTube channel Angel Elga, dan tidak lupa juga saya ingin berterima kasih buat semua aparat dan juga semua yang terlibat membantu saya di sini mengawal kasus saya. Sekali lagi saya Angel Elga pribadi dan keluarga saya mengucapkan terima kasih. Jangan lupa di komen, subscribe, dan juga kasih like. Nanti juga Angel Elga akan menceritakan kehidupan sisi-sisi yang belum terungkap.
Nanti tonton terus di YouTube channel Angela Lega. Assalamualaikum.